Ya, aku lanjut. Oke, jadi ya gitu ya intinya kalau permutasi itu dia harus susunannya penting gitu ya. Kalau kombinasi itu berarti susunannya nggak penting. Ya gitu aja sih sebenarnya ini. Ada aku ini lagi. Ya, screen lagi. Oke, mungkin sekarang kita langsung bahas ke soal ya. Tadi kan aku udah kirim Jamboardnya. Jadi kalian bisa langsung ini. Nomor 1 mau dibahas yang mana aja? Nomor 1. Benar, Kak. Ini soal tutorial 13 ya, Kak, berarti? 13 ini nih. 13. Nomor C sama D sih, Kak, kalau aku. Oke, sama deh ya. Emang yang paling susah itu sih. Iya, Nah, Kak, kalau D yang... lumayan. Oh, kalau B ini bilangan prima ya. 2, 3, 5, 7 gitu. Berarti kayak penulisannya, ini kan ditanyanya notasi pembangun himpunan. Kalau pembangun himpunan itu kan pakai kata-kata, ya pakai kalimat. Jadi itu kalian bisa nulisnya X, misalnya himpunannya tuh Ki gitu ya, atau H. Sama dengan X bilangan prima. Ini gini ya. Bilangan, bilangan prima dari 2 sampai ke 31 kan tadi. Sampai kayak gitu lah ya. Nah, gitu. Ya, yang B. Nah, kalau yang C, ini ya kalau kalian lihat di polanya, ini sebenarnya kayak sama aja. Kayak kalau kalian itu nyari pola bilangan gitu ya. Jadi kan karena yang C ini dari 1 ke -2 ke berapa itu 4 ya. Ke 4 terus ke -8. Berarti itu kan ada polanya ya, dikali -2 ya kan. Ya. Nah, berarti kalian tuh bisa langsung tulis si polanya gitu. Nah, jadi kayak gini ya yang C. Kan itu tuh dari 1, -2 ya. Berarti bisa aja X sama dengan, sebenarnya ini bisa nggak sama juga nggak apa-apa ya. Yang penting dia tuh masih masuk gitu ya. Nah, jadi bisa -1 pangkat X ya. Kan -1 pangkat X itu kan -1 pangkat 1, -1 pangkat 2 gitu kan ya. Dikaliin 2 pangkat X. Nah, itu bisa ya. Atau bisa juga X dikaliin sama apa tuh namanya? -2 gitu. Habis satunya ya. Jadi kayak gini bisa nih. Nah, gitu ya. Terus X-nya itu apa? X-nya itu kan bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, terus tadi batasnya dari mana? Dari 1 sampai 256 ya kan? Nah, berarti kalian masukin ya. Kalau 256 itu kan ini ya, ini kalau kalian cobain nih ya, X-nya itu kan dari 1 ya. 2 pangkat 1. Berarti kan jadinya minus 0 dulu ya. 0, 2 pangkat 0 gitu kan ya. Udah keganti belum sih? Ya, gini kan ya. Nah, ini kan berarti jadinya 1 ya. Terus pangkat 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau terakhirnya itu di 256, berarti kan ada batasnya ya. Maksudnya kayak dari 0 sampai, nah ini kalian lihat kan 2 pangkat X ya. 2 pangkat berapa yang 256? Nah, ternyata kan pangkat 8 ya, 256. Jadi batasnya itu dari 0 sampai 8 gitu. Ya, gitu. Jadi ini nih batasnya. X itu bilangan bulat dari 0 sampai 8. Gitu ya. Nah, yang D juga sama. Jadi kalian buat sendiri si ininya, si polanya. Kalau yang D ini kan katanya setengah, sepertiga, seperempat. Ini mah berarti kan 1 per ya kan. Berarti X-nya itu 1 per X gitu.
X bilangan bulat dari apa? Dari, nah ini kan tadi dari 2 ya. Dari 2 sampai 10. Ya gitu lah ya. Oke, nomor 1 gitu. Nomor 2. Nah, nomor 2 sekarang disuruh kebalikannya. Notasi roster itu yang kayak gini. Nah, kalau himpunan itu justru kayak gini. Oke, kalau katanya itu disuruh yang Allegretto. Ya, berarti kalian daftarin aja satu-satu ya. Kan disuruh cari anggotanya. Ada A, ada L, E, G. Kalau ada 2 hurufnya itu nggak diulang ya. Soalnya kan anggotanya doang ya. Jadi nggak usah L, L. Itu udah sama itu. Nah, jadi A, L, E, G, R, T, O gitu kan. Nah, gitu ya. Oke, sekarang yang B. Itu katanya X itu 4 minus 3X itu lebih kecil dari 7, gitu kan ya. Karena ini, jadi ini tinggal dibalikin aja sebenarnya kan. Ini katanya apa sih? X bilangan bulat ya. Berarti cari si 3X ini tinggal dipindahin gitu ya. 3X. Oh, atau enggak kalau kalian langsung coba juga bisa sih. Jadi kayak, karena ini kan banyak banget ya, yang kurang dari 7. Kalau misalnya 0, ya, X-nya 0, itu kan berarti 4 minus 0 ya kan, kurang dari 7. Kalau X-nya 1, juga 1 kurang dari 7. X-nya 2 juga banyak banget kan, pokoknya dari 0 sampai, ya bakal terus-terusan gitu. Ya. Jadi pokoknya masukinnya langsung aja jadinya. Yang gini ya. Jadi dari 1 sampai terus-terusan ya, 0 bisa, 1 bisa, 4, dan seterusnya. Itu ya. Oke, yang C. 3 minus X sama dengan 1. 3 minus X sama dengan 1. Berarti kan X-nya 3/1. Ya, sedangkan di sini katanya X itu merupakan pecahan. 3/1 itu kan bilangan bulat. Ya. Yang bukan pecahan. Jadi ini nggak ada ya, himpunan kosong. Yang D. X tambah 3 sama dengan yang C tadi itu bukannya X sama dengan min 1/3 ya? Enggak dong. Kan dibalikin. Kan 3 minus X sama dengan 1. X-nya pindah kan? Oh iya. Oke, Kak. Ya. Ini jadinya kan kalau pindah tuh berkurang. Harusnya 2 ya jadinya. X-nya 2. Ya, tapi kan dia bukan pecahan. Sama aja sih. Karena bukan pecahan, jadi ya nggak ada himpunan kosong. Begitu ya. Yang D, ini gampangnya X tambah 3 sama dengan 5. Ya berarti X-nya 5 kurang 3 kan 2. Gitu ya. Berarti ini cuma 2 ya. Gitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain nggak? Aman? Aman, Kak. Oke ya. Oke. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3 ini yang A ya. Nah, ini ingat ya, tadi kan katanya kalau merupakan anggota dari, itu kan harus ada kurung kurawal. Ya. Jadi 1 itu bukan anggota dari ini ya. Soalnya kan 1 kalau nggak ada kurungnya dia himpunan artinya. Jadi ini salah ya, false. Gitu. Harusnya tuh kalau mau benar tuh gini ya, 1 merupakan himpunan, anggota dari himpunan ini gitu ya. Ini yang benar. Gitu ya. Nah, lanjut. Nomor 2. A merupakan anggota dari A atau A elemen A. Salah juga ya, soalnya kan ini himpunan. Ingat ya kalau A gede berarti himpunan. Terus ini juga A gede berarti himpunan. Berarti himpunan A bukan merupakan anggota himpunan A, ya kan? Karena himpunan, ini harusnya nih, kalau mau yang benar itu A sama dengan A. Gitu, itu benar. Ya. Oke, jadi ini salah juga. Berarti harusnya beda ya, Kak? Misal A elemen B gitu bisa nggak, Kak? Harusnya gini kalau mau beneran.
A, elemen A. Nah, ini bisa. Kan A-nya kecil. Ini aku tulisin aja lah. Ini ya. Ya. A, elemen, gitu. Atau kalau mau sama dengan, ya B sama dengan A itu bisa. A sama dengan A bisa. Gitu. Oke. Ini tadi aku tulis lagi ya. Harusnya satu elemen dari, apa aja sih? -1, 0, 1, 2, 3. Yang C, 0 nggak sama dengan himpunan kosong. 0 sama dengan himpunan kosong. Salah ya. Karena himpunan kosong itu bukan 0. Himpunan kosong itu artinya ada kan. Jadi harusnya himpunan kosong itu ya nggak ada gitu. Kosong. Ya. Kalau 0 itu belum tentu himpunan kosong. 0 itu bisa aja ada angkanya. Kan 0 itu angka, ya kan? Bukan himpunan kosong. Yang D. Ini A subhimpunan A ya. Kalau ini benar ya. Soalnya kan karena A itu semua anggota A merupakan anggota A juga kan. Tadi ada definisi subhimpunan. Semua anggota A merupakan anggota A gitu ya. Kayak A-nya tuh ada di dalam A gitu ya. Nah, karena ini A, terus ini A, ya benar dong ya. Kan A ada di dalam A gitu. Benar ya berarti ini. True. Yang E. Nah, ini baru benar ya. B ya, elemen B itu merupakan anggota dari ABC. Karena dia huruf kecil terus dia ada kurung kurawalnya, berarti benar gitu. Yang F. Nah, ini coba kata kalian ini benar atau salah? Coba Anin, kata kamu benar salah? Salah aja, Kak. Yang F. Kenapa salah? Kebalik, harusnya kalau yang ACI itu yang bagiannya dari yang itu banyak. Ya, benar. ACI bagiannya. Oke, yang G. Yang G si Muti lagi nggak bisa nih ya? Coba lagi nih yang G apa kata kamu? Benar. Benar kan, Kak? Kenapa tuh? Karena himpunan kosong. Kalau ada kurung itu kan berarti anggota himpunan ya. Jadi salah gitu. Karena kalau kayak gini, ini nih, artinya dia punya kan, dia punya himpunan, ya nggak? Kan tadi himpunan kosong itu berarti ya kosong gitu. Ya. Oh, kalau jadi itu salah tadi ya. yang ada kurungnya itu ada anggotanya, berarti itu kalau dalamnya ada 0 terus dicoret itu anggotanya himpunan kosong gitu, Kak, maksudnya? Maksudnya ini nih, maksudnya tuh dia punya anggota gitu. Kalau kayak ya kayak gitu artinya dia anggota gitu kan. Si himpunan kosong di sini tuh jadi anggota, bukan jadi himpunan kosong. Bayang, Pak. Nah, jadi harusnya itu ya kalau himpunan kosong ya berarti harusnya gini ya, kosong. Gitu. Kalau yang tadi nih yang ini tuh berarti ada anggotanya. Nggak kosong gitu. Ya. Oke. Oke, Kak. Oke, nomor 4. Nomor 4 mah gampang ya, cuma disuruh daftarin. Kalau daftarin itu berarti termasuk mendaftarin himpunan kosong. Ya, ini kan katanya daftarin semua subhimpunan. Ya, subhimpunan berarti yang kayak tadi ya. Yang ini, tapi kebalik. Jadi kalau R sama S ya berarti kalian sebutin semuanya ya. Kan yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan kosong kan merupakan himpunan dari ini kan ya. Terus satu-satu kalian daftarin. Ya. R, S gitu ya. Nah, satu lagi tuh R, S. Gitu ya. Yang B juga sama. Kalau 2, 3, 5, itu berarti kalian daftarin semuanya.
Jadi kan karena subhimpunan berarti 2,3 itu kan subhimpunannya juga kan, ya. Jadi himpunan kosong, si ininya sendiri-sendiri ya. 35. Terus satuannya gitu ya. 25, 35. Terus satu lagi 235. Gitu ya, kan gambarin subhimpunan ya, berarti yang ada di dalamnya gitu. Ini nih gambar subhimpunan tuh gini. Nah, ini A, ini B. Berarti A itu subhimpunan dari B gitu. Oke. Ya. Kak, aku mau tanya. Kenapa? Kalau misal kita suruh itu kayak tadi kasus B itu, kalau misal itu kan udah ada, maksudnya kayak misalnya ada 2,3, kita nggak usah nulis 3,2 lagi, Kak. Urutannya nggak dipeduliin. Iya. Sama aja kan? Oke. Kalau himpunan sama aja. Ya. Kan nggak ngaruh penyusunannya. Yang penting kan anggotanya ada apa aja gitu kan. Oke Kak, makasih. Bayar. Oke. Nomor 5. Nah, ini yang nomor 5 disuruh gambarin diagram Venn. Pasti kalian udah bisa sih. Ini kan zaman SMA banget ya. Ini kayak pelajaran favorit aku dulu. Gambar-gambar gampang. Nah, pertama kalau kalian gambarin diagram Venn itu tulis dulu tengahnya ya. Jadi ini aku ini aja lah ya, nggak usah terlalu bagus. Gitu ya. Nah, kalau ini katanya A, B, C ya. Berarti kan ada 3 bulatan. Ini A, B, C. Gitu ya. Nah, pertama kali yang harus kalian lakuin itu cari yang sama gitu. Jadi cari yang di sini dulu. Cari yang tiga-tiganya sama ya. Oke, jadi ada apa aja? Ini ya. Kalian sampai buka Jamboard ya. Aku susah bolak-balik ke soal. Oke. Nah, jadi ini ada apa aja yang sama? Kak. Kenapa? Boleh Ada minta Farhan. link Jamboardnya, Kak? Oh, Jamboard, ya. Hai Farhan. Maaf ya, aku nggak sadar. Ya, maaf Kak, aku telat, Kak. Nggak apa-apa, santai. Ada yang aku share. Intinya, kalau kalian ngegambar diagram Venn ya, tulis dulu yang sama, yang jadi intersection antara semuanya. Ya, ini kan berarti yang sama itu nih, kalian lihat dulu nih, A, B, C yang sama semua itu yang mana? Berarti kan ini 3 ya, 3 sama. Terus 5. Ya, udah kan ya, 3 sama 5. Kalau penulisan elemen itu harus pakai titik ya di depannya. Titik gitu. Kalau penulisan jumlah nggak usah pakai titik. Jadi kalau misalnya NB itu ada 5, ya langsung 5 gitu ya. Oke, nah terus sisanya. Setelah kalian ngisi di tengah, kalian isi yang lebih gede lagi yang ini. Masing-masing. Jadi kalian cari dulu intersection dari A sama B, A sama C, B sama C gitu. Jadi cari yang sama antara A sama B ya. Berarti ini kalau A sama B yang sama itu kan 7 ya. Terus udah. Ya, udah. Berarti A sama B ini 7 ya. Terus A sama C. A sama C, kalian lihat yang samanya ada 1 ya. Terus apa gini? Udah, 1 doang ya. Ya, berarti kalian tulis ya di sini 1. Sekarang B sama C. Kalian cari lagi yang sama dari B sama C. B sama C ya. Berarti kan ada 2 sama nih 2. 3 sama 5 tadi kita tulis ya. Berarti 2 doang, ya kan? Ya udah B sama C tulis 2 doang. Gitu ya. Nah, terus pas kalian mau ngisi si A, B sama C, itu tuh berarti tinggal sisanya gitu ya. Oke, jadi ini kita isi ya. Kalau tadi tuh ini kita isi yang A dulu ya. A itu udah kesebut 1, 3, 5, 7. Berarti sisanya dari A 9 ya. Nah, berarti isi di sini 9. Oke, B itu udah kesebut 2, 3, 5, 7 ya. Karena udah kesebut, cari yang belum.
Nggak ada ya, B udah kesebut semua. Berarti udah kosong. Sekarang C. 1, 2, 3, 5 udah kesebut. Sisanya tinggal 8. Ya. Gitu ya. Nah, karena S itu U ya, universalnya gitu ya. Ya, si universe-nya. Ini karena dari 1 sampai 10, kalian lihat yang ada di luar himpunan. Jadi dia nggak termasuk ke dalam himpunan A, nggak termasuk himpunan B, nggak termasuk himpunan C. Ini kita udah hitung ya, jadi kan 1, 2, 3, berarti 4 ya, 4 nggak masuk. 5, 6, pokoknya kan 1 sampai 10. 7, 8, 9, 10. Nah, gitu ya. Sampai sini ada yang bingung nggak buat diagram Venn? Aman, Kak. Aman, Kak. Komplement. Aku tulis dulu ya soalnya. B. A, U, C. Bentar ya guys, ini aku tulisin dulu biar gampang. A, U, B, C. Nah, gini ya. Oke, jadi buat... Aduh, bentar habis baterai. Nah, jadi buat yang A komplement, itu kan berarti kalau A komplement itu artinya yang bukan merupakan anggota himpunan A ya. Yang bukan merupakan anggota himpunan A itu yang mana aja? Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan A ya. Yang ini bulat ini ya. Berarti yang bukan A itu kan sisanya. Ya, 2, 4, 6, 8, 10. Gitu ya. Lihatnya cuma gitu aja sih. 2, 4, 6, 8, 10. Sekarang B, U, C. Kalau U itu gabungan. Jadi semua yang B ditambahin semua yang C. B, ini ya B. Sebulatan ditambahin yang C. Berarti 1, 2, 3, 5, 7, 8. 5, 7, 8. Nah, sekarang A, iris C, komplement. Nah, ini kan sebenarnya bisa pakai rumus yang De Morgan tadi. Atau kayak kalian bisa langsung lihat. Ya, ini lebih gampang kalau kalian lihat ya. Kalau A iris C, berarti ini ya cara bacanya, kalian cari dulu yang dikurung, habis itu baru dikomplemenin. Jadi cari dulu A iris C. A iris C. Berarti ini ya, nih A iris C. Ya, berarti kan 1, 1, 3, 5 gitu kan ya, A iris C. Nah, terus komplement. Komplement berarti selain yang ini, gitu. Ya, berarti selain 1, 3, 5. Oke, berarti tulis selain 1, 3, 5. 2, 4, 6, 8, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kan ya? Oke, sekarang A, komplement, iris, B, U, C. Gitu ya, intinya ini. Nah, kalau kayak gini lihatnya satu-satu. Oke, jadi aku bakal copy dulu ya ini. Oke ya. Ini hapus dulu. Ntar ya, biar kalian gampang lihatnya. Oke, ini ya. Nah, jadi buat yang E ya. Ini aku buat yang E ya. 5E. A, C, apa itu namanya? Bentar aku copy lagi, guys. Ini ya. Oke, A komplement. Cari dulu ya, A komplement berarti yang bukan A. Ini A kan yang ini. Yang bukan A berarti selain itu, di luar itu. Berarti kan 2, 8, 4, 6, 10. Ya. Nah, sekarang diiri sama B, U, C komplement. Berarti kita lihat dulu yang ini ya. Jadi kalau ada 2 kayak gini,
kalian lihatnya satu-satu. A komplemennya sendiri sama yang ini sendiri. Tuh. Berarti kita cari nih B, U, C komplemen. Berarti B ya, B-nya warna biru ya. B, ya kan? Digabung sama C komplemen. Berarti yang bukan C yang mana aja? Ini aku warna lain ya. Yang bukan C itu ini, bukan C ya. Ini. Tuh. Oke. Nah, sekarang A komplemen itu kan yang merah ya. Tadi. Berarti ini kalau kalian mau lihat tuh A komplemen diiris sama antara yang B atau yang C. Ya, gitu. Oke, kita lihat yang kena. Berarti kita tinggal lihat yang kena 3 warna kan ya. Ya, kan kalau irisan berarti kena 3 warna. Nah, yang kena 3 warna itu yang mana? Enggak, yang penting kena 2 warna. Ini kan tadi gabungan ya. Oke, berarti yang kena 2 warna tuh ini ya. Satu. Terus tuh merah sama hijau ya. Merah sama hijau. Gitu ya. Berarti ini jadinya 2, 4, 6, 10. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang bingung kah? Pokoknya kalau aman ya. Kenapa, Mut? Aku bingung yang itu BU lagi. Yang BC itu komplemen yang dalam kurungnya. Ini. Ya. Ya, itu kan gabungan ya. Artinya, pokoknya nih kalau ada kayak gini, kamu pisahin dulu. Jadi kamu buat dulu A komplemen, terus buat ini. Kalau B gabung C komplemen, berarti semua B digabung sama semua yang bukan C. Kan? Yang B mana aja? Berarti kan ini nih. Yang ini kan seginian B. Kalau digabung kan berarti semuanya ya, bukan diiris kan. Digabung sama yang bukan C. Yang bukan C mana aja? Ini bukan C, ini kan. Ini bukan C. Jadi yang ini digabung sama yang ini. Tuh. Kebayang nggak? Yang bukan C-nya berarti yang 9, 4, 6, 10 kan ya? 9, 4, 6, 10. Benar. Ya gitu ya. Oke. Kak, 7 kayaknya terus kan kena 2 warna juga, Kak. 7 tuh kenanya warna biru sama hijau. Sedangkan kita nyarinya warna merah sama biru atau warna merah sama hijau. Oh iya, Kak. Oke, Kak. Ya, jadi antara merah kena biru boleh, merah kena hijau boleh. Kan irisan kan ya? Kalau irisan tuh berarti, kalau gabungan, berarti biru sama hijau nggak usah masuk kan? Ya nggak perlu double. Ya, gitu. Kan gabungan kan, berarti semuanya kan? Ya. Kalau irisan, baru yang kena dua-duanya gitu. Oke, coba lagi ya, yang ini lebih ribet. Oke, yang F ya. Ya, ini yang F ya. Jadi yang F ini katanya, ini sama ya rada ribet, jadi kayak kalian pelan-pelan lihatnya tuh satu dulu gitu. Ya, ini aku warnain ya. Jadi yang pertama katanya A digabung B komplemen. Berarti kita cari yang A sama B komplemen. Ya, kan digabung ya, ditotalin. Berarti yang A mana? Ini A ya. Digabung, ini aku satu warna aja biar kalian nggak bingung. Digabung B komplemen. Berarti yang bukan B. Yang bukan B itu kan ini ya, sama ini kan. Bukan B. Sama ini. Tapi ini karena udah di A, jadi ya udah, nggak usah lagi. Berarti yang bukan B itu ini kan ya. Oke. Yang merah. Nah, terus digabung lagi sama B, ya, B. Ini C komplemen. B iris C komplemen. Jadi kita buat dulu yang B ya. Ini misalnya bentuknya bulat ya. Atau nggak kotak. Yang B itu berarti kan ini B. Ya, B. Oke. Diiris sama C komplemen. Berarti kita cari juga C komplemen yang mana ya. C komplemen itu yang bukan C kan. Berarti yang di luar C. Berarti apa aja? Ini ya kan. Ini di luar C. Ini di luar C. Gitu. Nah, karena dia itu irisan, berarti harus kena 2 kali. Ingat ya, kalau irisan pokoknya warnanya harus kena dua-duanya.
Jadi harus kena biru, harus kena hijau. Yang kena biru sama hijau itu kalau kita lihat nih, di sini cuma yang 7 ya. Jadi kita awasin dulu merahnya ya. Kan merah itu gabungan, jadi nggak ngaruh. Nah, berarti ini cuma 1 ya, cuma 7 yang kena itu. Berarti ini kita arsir ya di 7. Gitu ya. Jadi yang kena itu nih gabung 7 doang gitu ya. Ya 7. Nah, sekarang yang merah digabung sama yang 7. Gitu kan. Berarti tinggal ditotalin aja. Yang merah itu yang apa aja? 1 ya, 3, 5, 4 ya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2-nya enggak ya? Ya, kecuali 2 kan. Sisanya merah kan. Gitu. Oke, kebayang nggak? Ada yang bingung nggak? Kak, itu tuh 7 hasil dari itu ya, si B itu ya. Kan B iris C komplement. Berarti B itu kan tadi warna biru ya. Kalian cari yang kotak warna biru, terus C komplement itu yang warna hijau. Berarti karena dia gabung, jadi harus kena B juga, harus kena yang biru juga, harus kena yang hijau juga. Gitu. Kebayang nggak? Kan Kebayang, Kak. digabung kan ya. Diiris, astaga diiris maksudnya. Kalau gabung tuh artinya ditotalin semua ya. Kalau diiris itu artinya harus sama gitu, harus kena 2 warna. Kak, bentar. Kak, itu yang merah tuh harus digabung sama Kalau yang digabung. digabung. Kalau digabung berarti semua yang merah ditambahin sama yang ini. Oh, itu si biru yang irisan sama hijau ya? Ya, ini kan udah satu kan dianggapnya gitu. Kalau dikurungin dikerjain duluan. Ya. Sebenarnya ini kan kalian bisa pisahin ya pakai rumus tadi. Cuma lebih susah sih kalau menurut aku ya. Jadi mendingan langsung aja kerjain. Gitu? Kebayang nggak? Kak, aku nggak ngeh. Itu kan si biru tuh 3, 5, 2 ya? Biru Yang 2, 3, 5, 7. Oh, 7 biru juga. Oke. Jadi makannya jadi 7 aja ya. Soalnya dia dua-duanya. Iya, karena dia kena hijau juga. Gitu ya. Oke, ada lagi yang bingung nomor ini? Aman ya? Aman, Kak. Lanjut. Oke, nah ini ya nomor 6 sekali lagi kita latihan. Katanya di nomor 6 ini, kalau nomor 6 ini ditulisnya tuh N-nya, jadi jumlahnya ya. Di nomor 6 ini katanya, ya aku gambarin dulu. Ya, ini mungkin yang diagram Venn kan diulang-ulang ya, nanti ini masih diagram Venn lagi. Jadi aku nggak akan bahas semua lah ya. Oh, kalau nggak ya nomor 6, ini sama aja guys kayak nomor 8. Ya, jadi aku jelasin nomor 8 ya. Sama aja kan. Soalnya takut nggak keburu. 8. Nah, sebenarnya aku tuh punya recording dari kelas lain. Nanti kalau emang kalian mau, yang aku ngebahas semua soal gitu ya, nanti kalian minta aja. Oke, nomor 8. Katanya NA, ini kan katanya ada NABC gitu kan ya. Nah, berarti kalau ada kata-kata NABC, itu tuh kalian buat dulu 3 ya. 3 bulatan. Nah, yang pertama harus ditulis itu yang mana? Yang pertama harus ditulis itu si gabungan, irisan dari ketiganya ya. Irisan ketiganya itu kan ini ya. NA iris B iris C. Itu tuh 2. Nah, berarti kalian masukin di tengah ini 2. Gitu ya. Itu yang pertama kali harus kalian lakuin kalau diagram Venn. Sesudah itu, kalian cari intersection atau irisan antara setiap himpunan. Jadi cari ini ya. NA iris B 5. NA iris B. Ini A, B, C. NA iris B itu kan berarti yang ini ya. Segini ya kan? A iris B. Nah, cuma karena tadi kita udah tulis di tengahnya itu 2, berarti dikurangin. Oke. Jadi kan tadi 5, dikurangin 2, sisanya 3. Gitu.
Gitu ya. Nah, sekarang lanjut. Katanya tadi N, A, iris C itu 5. A, iris C ya. Ini. Berarti ini ya. Karena tadi udah ditulis 2, berarti dikurangin. 5 kurang 2. 3. Sekarang B sama C. B sama C katanya 4 ya. Berarti sama. 4 dikurangin 2. Jadi 2. Gitu. Nah, di situ baru kita pokoknya dari kecil dulu keluar ya. Cara lihatnya. Sekarang katanya NA 12. NA itu kan sebulatan full ya 12. Sedangkan tadi kita udah tulis nih, seginian. Kita udah tulis 3 tambah 2 tambah 3 kan. Berarti 8. Nah, berarti 12 itu seginian, segini 8, berarti sisanya 4 kan. Gitu ya. Yang B juga sama, NB katanya 12. Berarti 12 dikurangin ini ya. Nah, ini. 12 dikurangin 7. 5. Yang C juga, berarti yang C itu, oh, yang C yang ditanya. Nah ya, yang C yang ditanya. Terus katanya total nih, kalau gabungan kan berarti ditambahin semua. Ya. Totalnya 31. Berarti ini, tambah ini, tambah ini, tambah yang ini ya. Ini kan belum tahu X. Itu 31. Ya. Berarti caranya nyari X itu gimana? Ya 31 dikurangin totalnya kan semua. Gitu. Oke, ini 31 dikurangin, ya kalau mau cepet yang tadi ya. 12 sama ini nih, dikurangin aja sama yang ini. Ya. Jadi total, ya 31 dikurangin total itu sama dengan yang X. Berarti berapa? Ini hitung aja lah ya. 2 tambah 2, 4, 8, ya, 13. 13 tambah 3, 16, 19. Jadi X itu 12. Nah, ini tuh baru X ya. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya tuh NC. NC itu kan berarti full seginian ya. Jadi harus ditambahin. 12 tambah 2, tambah 2, tambah 3. 19. Oke, sampai sini ada yang masih bingung ngegambar diagram Venn? Hah? Itu C sama dengan 12 sama NC beda ya? Oh, ini tuh X maksudnya. Ini tuh C, Oh, yang himpunan atas tuh C. X ya? Oh, ini tuh iya. C ini. Soalnya kan X itu cuma seginian kan, ya. Tapi kalau ditanya NC itu kan berarti sebulatan full, satu bulat full. Gitu, ya. Oke. Yang nomor 9. Ya, ini sebenarnya kayak yang himpunan tuh pasti kalian bisa kok diagram Venn. Cuman harus teliti aja apa ya itu tadi ya, yang tadi. Kalau 9 mah ini ya, tinggal gampang ini. Kalau katanya kumpulan dokter pria, berarti dokter iris pria ya kan? Kan dokter yang merupakan pria. Ya. Berarti D ya kan, dokter itu D, pria itu M. Ya, berarti langsung aja. Dokter iris pria. Tuh. Yang B, kumpulan admin yang juga merupakan perawat. Berarti kumpulan admin iris perawat ya kan? Admin iris perawat. Nah, ini kita lihat simbolnya. Admin itu A, ya. Perawat itu N. Ya kan? Ya berarti langsung aja kumpulan admin yang merupakan perawat itu A, iris N. Gitu ya. Oke, jadi nomor 9 A, iris N. Gitu. Ya, sekarang yang C, kumpulan dokter wanita yang bukan admin. Kalau dokter wanita yang bukan admin, berarti dokter wanita plus bukan admin ya kan? Pengertiannya itu kan. Dokter iris wanita ditambah lagi bukan admin ya. Berarti itu pertama dulu ya. Kumpulan dokter wanita. Itu mirip yang A kan, tapi dia wanita. Berarti dokter itu D, wanita itu F ya. Berarti kumpulan dokter wanita. Nah, tapi katanya lagi, yang bukan. Kalau yang bukan itu kan berarti dan ya ditambah. Yang bukan admin, admin itu A kan.
Kalau yang bukan itu berarti kan komplement ya. Nah, berarti diiris lagi sama A komplement. Tuh. Oke, dari nomor 1 sampai 9, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum lanjut. Aku mau nanya, misal kalau yang tadi 9C itu, kita kalau misalnya ngerjain itu bisa kita dari yang F irisan A komplement C dulu baru ke D komplement atau harus urut dari depan itu sih, Kak? Kalau Nah, misal ini banyak lihat gitu. lagi kayak ini. Nih ya, aku share ulang biar kalian ingat. Itu masuk ke yang aturan ini, operasi. Bentar ya. Loading. Ini kalau kalian mau, boleh ya. Ini aku yang buat soalnya. Bentar ya. Nah, ini ya. Nih, ini ya. Tadi kan yang kamu tanya, A gabung B sama aja kayak B gabung A. Gitu. Jadi kalau kamu mau nulis yang tadi ya, kayak apa tuh namanya? A iris B duluan, baru diiris lagi sama C gitu ya. Nah, itu sama aja gitu. Kak, ini nanti di-share-kan ya? Nanti aku share. Oke, Ini ya Kak. sifat operasi. Oke, jadi kalau tadi kamu mau tulisnya wanita dulu baru dokter, boleh aja gitu. Oke? Oke, Kak. Paham. Kecuali kalau beda ya, kalau beda ininya. Jadi yang satu iris, yang satu U. Nah, itu nggak boleh ketukar. Maksudnya kalau ada 3 terus beda gitu. Ya. Lanjut ya, nomor 10. Nah, ini 10 sama 11 ya. Ini masih yang diagram Venn. Oke, yang 10. Katanya hasil survei mengenai, ya pokoknya dia dilakuin di 22 daerah. 22 daerah itu kan berarti jadi si U-nya ya. Atau S sama aja. 22 daerah. Nah, terus katanya yang pertama nih, 10 daerah menunjukkan rata-rata minimal 1000 poin. Berarti kita misalin dulu kalau A itu nilai rata-rata minimal 1000 ya. 1000 gitu. Nah, terus kita misalin lagi himpunan B. Katanya 15 daerah menunjukkan rata-rata nilai meningkat minimal 10 poin. Berarti buat yang B itu kenapa sih? Nah, yang B itu dia nilai meningkat. Nilai rata-rata meningkat 10 poin ya. Ya, pokoknya kita misalin dulu gitu. Nah, tadi kan dikasih tahu katanya yang A ya, jumlah yang A itu 10 daerah. Berarti itu jadi NA. NA 10 daerah. Terus katanya ini 15 daerah. NB ya berarti. Oke. Nah, sekarang yang ditanya. Dikasih tahu lagi. 8 daerah menunjukkan rata-rata nilai minimal 1000 poin, terus meningkat. Berarti kan ini gabungan A sama B ya kan? Irisan maksudnya. Nah, jadi A, NA iris B itu ya, NA iris B itu 8 gitu. Ya, kebayang ya. Jadi katanya nilai rata-rata yang minimal 1000 itu ada di 10 daerah, kalau yang meningkat itu 15. Nah, gabungannya, irisannya 8 daerah gitu ya. Nah, sekarang katanya yang A, berapa daerah yang menunjukkan nilai SAT kurang tetapi mengalami peningkatan? Ada yang bisa jawab nggak? Ini berarti apa? Yang ditanya itu apa? NA iris B kah? NA gabung B? Atau apa? Ada yang mau coba? Oke, ya udah lah ya, aku jawab. Oke, jadi kalau katanya berapa daerah yang menunjukkan nilai SAT kurang dari 1000? Kalau kurang berarti kan nggak memenuhi kriteria A, ya kan? Karena katanya yang A menunjukkan rata-rata minimal 1000 poin. Kalau kurang berarti dia bukan yang A. Artinya apa? Berarti yang A komplement, ya kan? Dia bukan yang A. Nah, berarti buat yang poin A ini ya, dia tuh yang ditanya NA komplement
Nah, tapi nih di sini dibilangnya tetapi mengalami peningkatan. Mengalami peningkatan. Ya, berarti dia B kan, termasuk B. Nah, jadi yang ditanya NA komplement iris B. Sampai sini ada yang bingung nggak? Aman Kak kalau aku. Ya, gitu ya. Jadi karena katanya itu dia kurang dari 1000, berarti kan nggak memenuhi yang A. Berarti komplement A. Gitu. Nah, sekarang yang B. Berapa daerah yang menunjukkan nilai saat minimal 1000? Kalau minimal 1000 berarti masuk ke sini ya, minimal 1000. Berarti A ya, NA. Nah, cuman dia nggak mengalami peningkatan. Berarti kebalikannya ya. NA iris B komplement. Gitu. Ya. Oke, biar gampang, pakai diagram Venn aja. Ini aku saranin banget pakai Venn. Kenapa? Soalnya pasti lebih kebayang. Dan kalau kalian amit-amit lupa rumus gitu ya, kalian kan cuma perlu gambar kan. Gitu. Oke, katanya ada A ya, ada B. Ingat, yang pertama harus dilakuin itu cari irisannya. Tulis irisannya. Di sini katanya NA iris B itu 8. Ingat ya, kalau nulis jumlah itu nggak usah pakai titik di depannya. Jadi kalau nulis elemen itu pakai titik. Gitu ya. Oke, jadi ini 8. Terus katanya NA itu 10. NA itu 10. Berarti total segini 10. Karena udah ditulis 8, sisanya 2 ya kan? Jadi 2. NB itu 15. Segini 15. Berarti 15 kurang 8, 7. Ya. Nah, terus ini masih ada 22 ya. 22 itu kan full. 22 dikurangin A sama B itu berarti sisanya ya, yang di luar himpunan. Berarti 22 dikurangi sama 17 ya kan? 22 kurang 17 5. Gitu ya. Jadi ya ini bentuknya. Oke, sekarang yang ditanya itu NA komplement iris B. Berarti jumlah A komplement diiris sama B. Kita ini dulu ya. Gambar dulu. Ini kita gambar 2 kali lah ya, biar gampang. Ini buat yang A, ini buat yang B. Ya gitu lah ya. Oke, buat yang A dulu ya. Katanya A komplement iris B. Berarti kalian buat dulu A komplement. A komplement itu yang bukan merupakan A. Berarti kan ini sama ini ya, A komplement. Iris B. B itu yang semuanya ya, B. Ini B, ini B. Karena dia iris, berarti harus 2 kali ya, double ininya, checklistnya. Berarti yang mana? Yang ini. Berarti berapa? MAC iris B itu 7. Gitu ya. Kebayang nggak? Karena dia diiris kan berarti harus 2 kali ya ininya. Kalau digabung, ya semuanya. Sekarang, NA iris B komplement. Buat dulu ya, NA iris B komplement. Yang A itu, ini ya A, ya kan? B komplement, berarti yang bukan merupakan B. B itu kan seginian ya. Yang bukan B berarti apa aja? Ini sama ini kan. Nah, berarti cari yang double ya. Berarti yang ini doang, gitu. Ya gitu, gampang kan? Masih ada yang bingung nggak? Cara nentuin ya? Aman Kak. Aman ya, gitu ya pokoknya. Oke, lanjut. 11. 11 juga sama, masih di diagram Venn. Ya. Jadi nomor 11 ini, langsung aja kita gambar. Ini kan katanya ada 3 nih. Pokoknya pertama kali kalau kalian lihat, ini kan kayak pusing. Cuma lihat ada berapa himpunannya gitu. Katanya itu ini ada 3 bahasa ya kan. Berarti ada 3 himpunan gitu. Ya dari awal kalian buat aja 3 himpunan. Gitu ya. Ini katanya itu Spanyol, Prancis, Jerman. Ya ini S atau U lah ya.
Nah, katanya, ingat ya, pas kalian mau masukin ke diagram Venn, yang pertama harus kalian masukin itu yang irisan ketiganya. Berarti yang ini ya, 3 orang pernah kuliah ke 3 bahasa. Berarti 3 orang itu pernah, Spanyol pernah, Prancis pernah, Jerman pernah. Di sini ya 3 berarti. Lanjut, sekarang ini ya, intersection antara SP, SJ, PJ. Kalau katanya ini Jerman sama Prancis itu 18 orang. Ya, 18 orang berarti Jerman sama Prancis ya, yang ini gabungan ini. Berarti karena di sini udah ada 3, 18 kurang 3 ya. Jadinya 15. Lanjut. Katanya 24 Jerman sama Spanyol. Berarti Jerman sama Spanyol ya. Di sini kan ya 24. 24 kurang 3. Berarti 2, 1. Ini 3-3 ya. Prancis sama Spanyol. 30. Nah, baru sekarang yang satu-satu. Katanya, pokoknya kalau kalian lihat ini, dari bawah ke atas bacanya, ngisinya ya. Nah, ini katanya 140 pernah Jerman. Jerman itu gini ya, seginian 140. Berarti 140 kurang ini sama ini. Nah, berarti 140 kurang 39 ya. 140, 101. Ini 178 pernah bahasa Prancis. Berarti yang Prancis itu kan sebulatan penuh ya, yang ini. Nah, berarti 178 dikurangin 33 tambah 15, 48 ya. 178 dikurangin 48, 130. Ya, gitu ya. Satu lagi, yang Spanyol. Katanya 200 orang. Berarti 200 dikurangin ini nih, yang intersection-nya semua. Berarti 200 dikurangin 54 ya. 146. Oke. Nah, sekarang kalian lihat. Totalnya 480. Berarti 480 dikurangin ini semua ya, yang ada di dalamnya. Oke. Ya, 480 ini kalau mau cepet pakai kalkulator aja ya. 480 dikurangin 21, 51, 54, 69. Dikurangin 130, 146. Ya, inilah ya. Nanti kalian cobain hitung sendiri ya. 231 dikurangin 146. Gitu ya. Ini yang sisanya. Oke. Nah, terus yang ditanya, yang A ya. Berapa banyak lulusan yang pernah kuliah minimal 1? Kalau minimal 1, itu kan berarti dia cuma ikut Jerman aja boleh kan? Ikut Prancis juga boleh. Mau ikut 2 boleh kan? Yang penting minimal 1. Gitu. Berarti semuanya kan? Kalau yang di luar itu kan berarti nggak ikut les kan sama sekali. Kuliah bahasa asing. Jadi kalau yang di luar ini nggak ikut kuliah bahasa asing. Kalau yang di dalam itu ikut. Berarti kalau minimal ikut 1, ya semuanya ya di dalam. Ini. Berarti ini nih ditambahin semua. Yang ini nih. Duh, nge-lag. Berarti gabungan ya. N, P, U, S, J. Itu ya. Ini nanti berapa? Oke. Harusnya tuh 459. Kalau aku nggak salah ngitung. 231. 215, 231. Ya, nggak tahu lah ya. Aku tahu salah ngitung. Gitu ya. Pokoknya kalau dia itu gabungan semuanya, ya berarti ini semua ditambahin. Ya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang bingung kah, guys? Aman, Kak. Aman ya? Oke, gitu. Ini harusnya benar sih 449. Nah, ini berarti 480 dikurangin 449 ya. 1. 1. Ini kalau aku nggak salah ngitungnya, aku takut salah ngitung. Yang B, berapa banyak lulusan yang pernah kuliah hanya 1 dari 3? Kalau dibilangnya hanya 1 dari 3, ya berarti kan cuman 1 kan ya? 1, cuma 1. Berarti dia nggak mungkin 2. Jadi ini kalau kalian lihat yang di tengah ini dia 2 bahasa. Yang ini dia 3 bahasa. Kalau 1 berarti yang
130 tambah 146 tambah 11 gitu kan. Ya. 130, 146, 377. 30, 146. Ya, benar. Oke. Nomor 12. Diagram di bawah ini menunjukkan bentuk jalan dari kota A ke B. Dia pengen cuma satu rute transportasi yang paling singkat ya. Oke, kalau paling singkat 12 ya. Kalian tuh bisa pakai cara cepat atau pakai cara lama. Bentar nih. Ya, aku gambar aja. Ini ya. Oke, katanya tadi ada 2 ya. Jadinya 1, 2, 3. 1, 3. Ya, itulah ya. Oke, ini terlalu jauh. Benar kan ya? 3 ini di dalamnya? Oh, benar deh. Nah, ini satu lagi ya di sini. Nah, katanya dari A ke B. Sesingkat mungkin. Kalau paling singkat jelas dari sini nggak sih? Ya, dari sini sampai sini. Paling singkat kan? Dia nggak belok-belok. Kalau dari sini dia kayak belok dulu gitu kan. Nah, berarti kalau paling singkat itu berapa langkah sih? Ini kan di sini 1. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara pertama, cara paling gampang kalau kalian malas mikir. Cobain satu-satu. Jadi kalian cari yang 6 jalur. Ya, yang 6 jalur itu maksudnya 6 langkah. Jadi bisa aja nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan ya? Bisa jauh ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya harus 4 ke 2 ke atas kan ya? Terus 4 ke kanan. Gitu ya. Kayak mau gimana pun bentuknya cuma ada 6 langkah kan total. Ya itu ya, tadi kalau kalian mau cek satu-satu bisa kayak gitu. Bisa kayak gini kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Sampai ketemu semuanya. Atau karena ini kan dari 6 kemungkinan ya. Dan kalian itu kan bisa pilih 4 ke kanan, 2 ke atas kan. Jadi ada opsi. Berarti kalian tuh bisa pilih dari 6, pilih 2 ke kanan, atau dari 6, pilih 4. Dari pilih 2 ke atas, 2 ke kanan. Gitu. Jadi pakai kombinasi. Ya, ini sama aja. Itu sama aja. Jadi kalian pilih salah satu. Jadi ini 6C4 ya. 6, 4, 2. Ini pakai rumusnya tadi ya. Berarti 6, 5, 4, 4, 2. Coret, coret. Coret, coret ya. Jadi 15. Gitu. Jadi kalau kalian nanti gambarin satu-satu pun hasilnya 15. Yang penting kan karena ini rutenya sesingkat mungkin itu 6. Ya pokoknya asal dia 6 langkah itu boleh. Jadi kayak nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa gitu. Sampai 15 nanti. Gitu ya. 13. Suatu ujian terdiri dari 10 pertanyaan benar salah. Ya, katanya berapa banyak cara menjawab siswa? Ya, pokoknya kalau semuanya harus diisi. Berarti bayangannya ada 10 pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5. Dia harus isi semua. Ya. Berarti setiap kali ngejawab itu kan bisa benar, bisa salah kan? Ya. Antara pilihan yang dia pilih itu benar, bisa salah. Berarti setiap ini tuh dia punya pilihan. Benar salah, benar atau salah. Benar atau salah, dan seterusnya. Ya. Berarti nih, pilihan dia setiap kali ngejawab soal itu kan 2, 2, 2. Cara dia ya, cara dia ngejawab soal itu kan bisa benar, bisa salah. Berarti ini 2 terus kan semuanya. Yang penting keisi semuanya. Gitu. Oke, makanya jadi 2. Ya, ini kalau logikanya ya. Kalau pengen cepat, ya langsung aja. 2 pangkat 10.
Gitu. Oke. Ada yang bingung nggak? Aman, Kak. Ya. 14. Nah, ini yang tadi ya, yang aku jelasin tadi. Berapa banyak cara untuk menyusun huruf dalam kata glasier. Kalau hurufnya itu beda semua, ya berarti kan penyusunannya ini ya, ini logikanya. Biar kalian tuh nggak usah ngafalin rumus. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ya, maka cara penyusunan 7 huruf itu gimana? Ya, berarti kan di pertama nih, pas kalian nyusun di pertama, anggap ini tuh kayak main Scrabble gitu ya. Terus kalian mau nyusun 7 huruf. Berarti di slot pertama, itu kan kalian punya 7 pilihan ya. Kalian bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dan seterusnya. Berarti di sini kalian punya 7 pilihan atau cara ya. Nah, karena satu udah disusun, pilihan kalian berkurang 6 kan? 6. Udah disusun 1, berkurang lagi. Berkurang. Gitu. Jadi itu sebenarnya definisi dari faktorial itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau nulisnya pakai rumus, pakai 7. Pakai 7. Ya benar. Ya. Jadi kayak ini ya, yang tadi. Rumus yang kalau dia sama semua. Lama. Ya udahlah ya, intinya gitu. Ya langsung aja, ini 7 faktorial, berarti berapa? 15. Nah, ini 15 agak beda. Kenapa? Soalnya di dalam kata Philippines ini ya, itu tuh dia ada kata-kata yang sama, maksudnya ada huruf yang sama, ya kan? Berarti ini rumusnya tuh yang samanya dibagi gitu. Ya. Jadi kan ini kita cek dulu. Totalnya, ini kan PHILIPP minus ya. Ya, ini ya. Berarti kan totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya. Ada 11, berarti N-nya 11. Nah, sekarang kalian cek yang sama. Yang P. Yang P itu ada 1, 2, 3. Berarti yang P 3. Terus NH 1 ya. NI 1, 2, 3. NI 3. NL 1 ya, L. Terus apa lagi? N1, S1. Udah ya, gitu. Gitu ya. Jadi rumusnya apa? Rumusnya yang totalnya dulu, berarti kan 11 faktorial, dibagi yang sama. Yang sama itu 3 faktorial, 3 faktorial. Gitu ya. Berarti ini tinggal diselesaikan aja, nanti bisa dicoret. Oke, berarti 11. Ini nih kalau mau dicoret tuh bisa ya kayak gini. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nah, 3 faktorial sama 3 faktorial tuh bisa dicoret. Gitu kan ya. Ini 3, 2. Sebenarnya kalian langsung pakai kalkulator aja ya. Masukin yang ada tanda serunya. 6. Nah, ini nanti dihitung sisanya berapa. Ya. Gitu ya. Pokoknya kalau dia bisa dicoret itu berarti pakai yang ini. Nih, yang ini ya, P-nya. Kalau tadi dia sama semua, ya berarti langsung aja. 4,4 gitu. Oke. Lanjut. Nomor 16. Sebuah komite terdiri atas 4 orang, dipilih dari 12. Nah, ini ya. Karena komitenya itu kan dia setara, sederajat, posisinya sama. Berarti kayak yang nggak ngaruh kan urutan atau sebagainya. Ya. Jadi kita tinggal ngambil 4 secara langsung dari 12 orang. Ya kan? Berarti kalau itu pakai kombinasi. Karena urutan nggak mengaruh. Berarti 12 C4. Atau kalau penulisan yang di dosen kalian tuh gini. Ya, tinggal masukin rumusnya. 12-nya dulu dibagi 4 dikali 12 kurang 4 faktorial. Berarti 12 faktorial dibagi 4 faktorial sama 8 faktorial. Gitu ya. Oke. 17. Di suatu perpustakaan 3 buku matematika, berarti kan ada 3 matematika. Terus ada 3 matematika, terus tuh
4 sosial, dan 3 biologi ya. Nah, terus katanya semuanya tuh beda. Oke. Yang A katanya berapa banyak cara menyusun 10 buku. Berarti ini sama ya kayak soal tadi. Kalau mau disusun, ya berarti yang Scrabble ya, anggapannya ya ada 10 buku beda. Ya tinggal disusun satu-satu. Yang penting 10 slot itu keisi kan. Berarti yang pertama ini kalian punya 10 pilihan, ya kan? Terus ininya 9, 8, dan seterusnya gitu ya. Berarti jadinya 10 faktorial. Gitu. Oke. Ya, gitu ya. Nah, sekarang yang B. Yang B ini, katanya ini kalau penulisan benernya PP ya. P10, 10 gitu ya. Sebenarnya 10 faktorial. Nah, sekarang yang B yang ada tricky. Berapa banyak cara menyusun 10 buku tersebut sesuai, kalau topiknya sesuai itu ditaruhnya berdampingan. Maksudnya apa? Maksudnya itu, ini matematika gitu ya, harus berdampingan, baru sosial. Sosial, baru sih biologi gitu. Nah, berarti kan bisa aja matematika duluan, atau sosial duluan, bisa kan ya? Atau dan seterusnya gitu ya. Nah, karena yang pertama nih, intinya pertama itu kalian lihat topiknya. Oke, cara penyusunan 3 topik yang berbeda. Jadi ini kalian anggap sebagai satu kesatuan ya. Matematika doang. Yang ini, ya inilah ya, sosial doang. Yang ini biologi doang. Gitu. Ya. Nah, jadi banyaknya tuh tinggal diubah kan, antara topik matematika duluan, sosial duluan, atau biologi duluan. Berarti apa? Berarti kan dianggapnya tuh ada 3 slot. Ya, di sini tuh kalian bisa matematika, ada 3 pilihan. Di sini sisa 2, di sini sisa 1. Berarti 3 faktorial 6. Nah, belum beres sampai situ. Katanya, ini kan semua bukunya tuh nggak ada yang serupa. Berarti nih, ini nih bisa aja matbis 1, ini matbis 2, matbis 3 gitu. Beda-beda, ya. Berarti banyaknya cara tuh gimana? Ya, berarti kalau dia matbis nih, ya, bisa aja matbis 1 duluan, terus di sininya matbis 3, matbis 2, gitu kan. Nah, berarti ada 3 pilihan ya kan yang pertama. Terus ini ada 2 pilihan, ada 1 pilihan. 3 faktorial. Sama, sosial juga berarti bisa disusun kayak gitu, ya. Nah, dia karena ada 4 buku, berarti pilihannya lebih banyak kan. Ada 4 pilihan. Terus kalau udah disusun 1, sisa 3, sisa 2, sisa 1. 4 faktorial. Biologi juga sama. Ya, berarti kalau biologi itu 3 pilihan, 3, 2, 1. Berarti jadinya 3 faktorial. Oke. Berarti jadinya berapa? Berarti ini jadinya ditambahin semua ya. Dikaliin semua. Kenapa dikali? Soalnya itu kan dan ya, bukan atau. Jadi kata-katanya itu bukan banyaknya cara penyusunan buku matematika atau sosial, bukan kan? Cuman kan banyaknya semuanya ya kan? Berarti jadinya 3 faktorial, dikali 3, dikali 4, kali 3. Ya, ini 6 kali 6, kali 6, kali 6, kali 4. Ya, 6 pangkat 4 kali 4. Ya, ini lah ya, nanti dihitung berapa. Sampai sini, ada yang bingung nggak? Aman, Kak. Aman ya? Iya. Oke, nomor 18. 18, katanya seorang pelajar sedang mengikuti ujian, dia itu harus, bentar ya aku sambil nih, meeting. Dia itu harus menjawab 10 dari 15 pertanyaan. Kalau banyaknya cara pemilihan 10 pertanyaan, berarti kan yang penting dia ngejawab 10. Anggapannya tuh yang penting dia ngambil 10 kan dari 15. Nggak penting yang mana, nggak penting urutannya. Yang penting dia ambil 10 secara langsung, gitu kan. Nah, karena ngambilnya 10 secara langsung, berarti pakai kombinasi, gitu. Jadi urutan nggak penting, terus kayak nggak ada jabatan atau sebagainya, ya. Jadi yang ini, nomor berapa tuh? 18 ya. Berarti 10, C 15,10. Gitu ya. Ini ya.
Karena apa? Karena kan dari 15 pertanyaan diambil 10 gitu kan ya. Oke. Area aku pause sharing dulu. Ya udah lah ya, lanjut. Oke, sekarang yang B. Kalau yang B itu katanya berapa banyak cara pemilihan 10 pertanyaan kalau 2 dari 3 yang pertama itu harus dijawab. Berarti ibaratnya tuh kan kalian ada 15 pertanyaan ya. 2 dari 3 harus dijawab. Berarti yang pertama tuh pilihannya kan C 3,2 ya kan. 2 dari 3 gitu. Nah, berarti ini kalian isi C yang pertama itu, maksudnya kombinasi yang pertama 3,2. Ya, jadi inilah ya. Yang B. Karena ini rada nge-lag. C 3,2. Gitu ya. Nah, terus karena dia itu kan tadi kan harus ngejawab 10 dari 15 ya. Nah, terus ini udah kejawab 2 dari 3 kan, ya. Berarti sisanya kan kalian harus ngejawab 8 pertanyaan lagi kan? Bener nggak? Ya, kan 10, 2 udah kejawab. Sisanya 8 pertanyaan lagi. Pilihannya berarti apa? Ya tinggal dikurang ya. Berarti pilihannya sisa 12. Gitu? Ya. Berarti C pilih 8 dari 12. Oke, kebayang nggak sampai sini? Kebayang, Kak. Kayak aku izin ini bentar ya. Urusin ini bentar. Aku pause dulu recordingnya. Jadi kita lanjut ya, 2 nomor lagi. Oke, nomor 19. Ya. Nomor 19 itu katanya hasil suatu voting akan diterima jika ada minimal 6 orang yang ikut. Ya. Terus totalnya itu ada 10 orang yang boleh ikut. Gitu. Jadi kalau minimal 6, ya, berarti itu kan boleh 6, boleh 7, boleh 8, pokoknya seterusnya kan sampai 10. Intinya asal ada 6 orang yang ikut, itu boleh. Gitu. Nah, berarti ini kita buat. Kalau yang ikut itu 6 orang, kalau yang ikut itu 7 orang, kalau 8, kan minimal ya. Berarti kayak yang lebih dari itu juga termasuk kan. Ya. Tuh, berarti kalau 6 orang, ini kan katanya bebas ya, ini nggak ada aturan kan. Ya, karena bebas, itu kan berarti yang penting 6 dari 10 kan ya. Karena yang penting itu 6 dari 10, berarti pakai kombinasi. Ya. Berarti yang ini tuh dari 10 dipilih 6, dari 10 dipilih 7, dari 10 dipilih 8, dari 10 dipilih 9, dari 10 dipilih 10. Oke. Nomor terakhir, 20. Pada pertandingan final, 2 peserta A dan B itu memperebutkan gelar juara. Nah, katanya tuh kalau yang menang itu, kalau 2 kali set menang. Asal 2 set menang. Nah, katanya ada berapa banyak kemungkinan pertandingan dilaksanakan. Kalau kalian lihat ya, ini tuh jenisnya tuh kayak pertandingan badminton. Ya, kenapa? Soalnya kan kalau badminton gitu, ya, kalau 2 kali menang berarti beres. Kalau 2 set, maksudnya ada yang seri gitu ya, berarti lanjut kan, ya kan, ke set 3 gitu. Dan maksimal berarti di 3 set gitu ya. Berarti ini tuh bisa 2 set, bisa 3 set. Nah, jadi asumsinya apa? Asumsinya tuh yang ini tim A, tim B. Ya, kalau 2 set tuh artinya menang mutlak kan? Ini menang mutlak. Yang ini kalah mutlak. Oke, ini aku ceritanya aku di tim A ya. Nanti kan hasilnya tinggal dikali 2, artinya tim B yang menang. Ini ceritanya tim A yang menang ya semuanya. Nah, kalau 3 set itu gimana? Berarti misalnya pertama menang, tapi yang kedua tuh dia kalah. Ya, karena kalah berarti kan harus pertandingan sekali lagi. Nah, ternyata menang. Gitu. Ini kebalikannya. Oke, terus yang 3 set kedua. Misalnya itu dia kalah, tapi udah itu menang. Ya, berarti kan dia ada pertandingan ketiga ya. Dan ini ternyata menang. Gitu ya. Kalau yang ini menang, kalah. Kalah. Oke? Ada yang bingung nggak sampai sini?
Ya, berarti kan ada berapa? Berarti kan ada 3 kemungkinan kan? Oke. Nah, cuman ini karena asumsinya tuh nih, yang pertandingan ini tuh buat tim A yang menang, berarti kalian harus kali 2. Soalnya ceritanya tim B yang menang. Berarti 6 kemungkinan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Yang nomor 19 itu nanti dijumlah. Di jumlah. Soalnya kan minimal 6 ya. Berarti kan 6 boleh, atau 7, atau 8, atau 9, atau 10. Karena kata-katanya atau, berarti jumlah. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Sama yang nomor 20 masih agak bingung. Oke, jadi yang 20 ini, kan tadi, kamu ngerti nggak kenapa dia maksimalnya di 3 set? Agak masih bingung gitu, Kak. Soalnya kan katanya tadi ya, dia itu asal menang 2 set, menang. Ya. Kamu pernah nonton pertandingan bulu tangkis nggak? Badminton? Pernah. Maksimal 3 kan? Benar Iya. nggak? Iya. Ya itu kan. At least ada satu tim yang menang 2 kali. Iya, Ya, benar. gitu. Jadi bisa aja tim A itu menang total ya. Maksudnya kayak, ya udah dia 2 kali berturut-turut menang. Ngelihat kan, kalau misalnya pertandingan bulu tangkis atau badminton gitu ya, 2 kali menang berturut-turut, mereka nggak match lagi kan. Ya. Iya. Ya, tapi kalau menang, kalah, ya match lagi kan. Ya. Ya gitu, kebayang nggak? Kebayang, Kak. Jadi ada 3. Nah, cuma karena ada 2 tim kan, berarti bisa aja tim A yang menang, tim B yang menang. Berarti ada 6 kemungkinan dikali 2 gitu. Oke, paham, Kak. Makasih. Yang lain, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kayak aman ya. Kayak nanti kalau buat yang tadi DG, kamu PC aku aja ya, nanyain. Maaf ya guys, hari ini aku rada buru-buru. Iya, Kak. Nanti kalau kalian mau minta pembahasannya atau recording kelas lain, yang lebih slow ininya, nanti kalian minta aku aja ya, PC ya. Oke, Kak. Sip.